Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Alhamdulillah alladzi anara al-wujud bi tal'ati khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril hidayati wal inayatir rabbaniyah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa ashiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azima illa al azim. Ma'asyiral hadirin al habaib wal ulama wal asatidz al afadil akramahumullah wa jami' man hadara fi hadzal masjidil mubarak ihtifalil maulidin nabawi sallallahu alaihi wasallam. Asallahu an yanfa'ana wa yaj'al khutana mubarakan wa yaj'al khutana min khairat min Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para guru-guru kita, para sesepuh kita, dan juga para amalat dari pemerintahan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga dalam mengemban tugas mereka sebagai muallim, insya Allah tidak ada halangan, dan kita para muridin insya Allah akan mendapatkan curahan ilmu dan keberkahan dari mereka. Fadilatul Mukarram Kiai Haji Ma'sum Nasuya Ma'sum Nasuhan Mata'allahu bitulis hayatihi, dan juga kepada Kiai Haji Baharudin Muslim hafizahullah, Kiai Haji Baharudin Muslim hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumih, dan juga pada ketua masjid Al-Ustadz Sanwani dan bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena emang nggak ada di tulisan di sini. Tapi insya Allah semua yang hadir, ni'aluhum ta'ta rasina, sandal mereka semuanya ada di kepala saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan, dan mudah-mudahan segala langkah kita ke tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan hitung langkah baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala hapus segala keburukan yang pernah kita lakukan.
Karena bahwasanya itulah yang memang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berucap yang dituliskan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Fayahuffunahum bi ajnihatihim fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai serdadu, mempunyai malaikat yang kerjaannya keliling ke jalan-jalan, keliling ke gang-gang, keliling ke rumah-rumah, keliling ke majlis-majlis, keliling ke musola-musola, keliling ke masjid-masjid. Ngapain mereka? Yaltamisuna ahla dzikir. Mereka mencari di mana orang yang lagi pada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Ketika mereka mendapatkan orang-orang yang mereka di situ zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu mengatakan, ayo kumpulkan hajat-hajat kamu, keinginan kamu apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini hajatnya Allah kabulkan. Dan kita yakin semua orang pasti punya hajat, punya keinginan. Fa insyaallah Allah yubantil hajatana. Wa fawqal hajat, semoga hajat kita Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, dan insya Allah melebihi daripada hajat kita dengan redha dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hajatnya mau bayar utang, insya Allah pulang dari sini Allah kasih kemudahan, utang itu insya Allah cepat terbayar. Masya Allah, banyak yang punya utang diambil. Insya Allah yang orang anak-anak muda yang masih jomblo, dia mudah-mudahan Allah cepetin jodohnya. Solehah. Keluarga kita yang sedang sakit atau diri kita yang sedang sakit, baik sakit badan ataupun hati, daripada ujub, daripada takabur, daripada riya, daripada perbuatan hasud, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang diinginkan malaikat itu berseru kepada kita, cuma memang kita tidak terasa. Malaikat mengatakan, tanadaw halummu ila hajatikum, kumpulkan hajat-hajat kamu, niscaya hajat itu maqdiyah, hajat itu akan diqada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat itu mentebarkan sayapnya ila sama'id dunya, dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu bih, Allah lebih tahu sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya pada orang-orang yang duduk di situ yang sedang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meskipun duduk semacam ini karena kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dianggap bahwasanya kita duduk di sini bukan disebut zikir. Yang namanya zikir bukan hanya dia berucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Dia mengucapkan istighfar. Sekalipun dia tidak melakukan itu, ketika dia duduk di tempat zikir, Allah Subhanahu Wa Taala anggap dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yas'aluhum rabbuhum, Allah tanya kepada malaikat tentang orang-orang yang ada pada duduk di situ. Allah tanya, mimma yaqulun, wahai malaikat, orang-orang itu apa yang mereka ucapkan? Malaikat bilang, yumajjidunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yu'adzimunaka. Ya Allah, orang-orang di situ mereka mengagungkan Engkau, mereka memuji Engkau, mereka membesarkan Engkau. Sampai Allah tanya, wa hal ra'auha, ya malaikat, apakah mereka itu pernah melihat saya sehingga mereka mengagungkan saya? Apakah orang-orang di situ pernah melihat saya sehingga mereka membesarkan saya?
Apakah mereka pernah melihat saya sehingga mereka mensucikan saya, sehingga mereka memuji saya? Malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Apa kata Allah? Wa kaifa law ra'awha, malaikat, bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Lalu kata malaikat, yumajjidunaka aktsar min dzalik, mereka akan mengagungkan ke engkau ya Allah lebih-lebih lagi. Mereka akan memperbanyak kepada engkau ya Allah, memuji engkau. Mereka akan lebih sering lagi ya Allah mengagungkan engkau. Kita kagak pernah melihat. Memang bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin orang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti orang pasti orang-orang tertentu yang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mudah-mudahan wajah-wajah yang bersinar nih, Masya Allah, wajahnya bersinar semuanya, alhamdulillah nih, min ahli surga semuanya ini. Itu modal kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surga bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan kata ulama, wa ziyadah, tambahannya apa tambahannya? Ru'yatullah, bisa melihat Allah. Tapi kalau di dunia tidak ada yang bisa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, emangnya mereka pernah melihat saya sehingga mereka mengagungkan, membesarkan, mereka mensucikan, mereka bersyukur pada saya? Malaikat katakan, tidak ya Allah. Terus bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Mereka akan lebih lagi ya Allah untuk memuji, untuk membesarkan engkau. Lalu Allah katakan, wa mimma yas'alun, malaikat, orang-orang di situ apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka minta surga. Mereka orang-orang yang di situ minta surga. Siapa di sini orang yang kagak masuk surga? Jangankan orang alim, jangankan bapak haji, jangankan orang yang sembahyangnya sesuai dengan harkatnya, lagi gede tinggi dia datang, kagak ya udah. Jangankan orang yang tidak sembahyang sama sekali, orang kafir aja kalau minta katanya surga yang dia minta. Ambil lagi orang-orang kayak kita datang ke majlis zikir ini karena kita mau minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tanya kepada malaikat, wahal ra'auha, ya malaikat, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka minta surga? Pernah melihat surga Bapak? Pernah enggak? Belum pernah. Pernah melihat? Terus kenapa minta surga? Belum pernah melihat surga kok minta surga? Allah tanya kepada malaikat, mereka minta surga, apakah pernah melihat mereka surga? Kita kan selama ini ngaji, memang Rasulullah kan ngajarin, idza tas'alullah, apabila kamu minta pada Allah, is'alil jannah, minta sama Allah surga. Bahkan minta 3 kali dalam doanya, minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Rabbal Alamin. Orang-orang di situ kata malaikat minta surga, ketika ditanya mereka nggak pernah melihat surga. Kata Allah, wa kaifa law ra'auha, wahai malaikat, bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Malaikat bilang, asyaddu minka talaban wa asyaddu minha hirsan. Ya Allah, mereka kalau pernah melihat surga, mereka akan lebih lagi meminta kepada Engkau. Mereka akan menjaga suatu amalan ibadah yang membawa mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, tapi kita minta dan kita melakukan amalan yang membawa ke sana. Kalau orang itu udah tahu tentang surga,
niscaya dia akan lebih lagi minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jangankan kita menggambarkan tentang surga, Nabi ada mengatakan al-jannatu, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Keindahan yang kita lihat di televisi atau kita saksikan, bagaimana alam yang begitu indahnya dan sebagainya, itu dengan surga nggak ada sekecil apapun itu. Tidak pernah terdengar oleh telinga, dalam arti bahwasanya kita mendengar keindahan di negara luar, di Eropa, di Swiss, di Abu Dhabi, di Dubai, di mana lihat keindahan yang kita lihat, bagaimana berita-berita yang ada di televisi, di bawah laut dia bikin hotel. Itu udah indah banget. Kalau dibanding dengan surga, tidak ada apa-apanya. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas itu dalam diri manusia tentang bagaimana itu surga. Subhanallah. Jadi kalau kita tahu bagaimana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya, orang itu tidak akan jauh dari pekerjaan yang membawa dia ke surga. Kita memang minta surga, kita minta, tapi kadang kalau giliran untuk menuju ke sana boro-boro. Padahal di dunia ada. Nabi katakan dalam hadis, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya dengan mimbar saya yang ada di Madinah, sekarang adalah Maqam Nabi, antara itu ada namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Karena diriwayat bahwasanya itu antara nanti yang akan menjadi taman di surga, di antaranya itu. Karena kan surga gede banget. Surga besar. Wa arduha ma baina samawati wal ard, antara langit dengan bumi itu kalau dijadikan satu, itu luasnya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat bagaimana menguji kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang menginginkan surga. Benarkah kita termasuk orang yang mau surga? Ketika Nabi juga mengatakan di dalam hadis, wa idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Majalisul dzikir wa fi riwayat majalisul ilm. Nabi katakan, kalau kamu lewat di suatu taman daripada taman surga, kamu jangan lewat nyelonong aja, tahu duduk di situ. Apa ya Rasulullah taman surga? Kata Rasulullah, majlis zikir, majlis ilmu, itu taman surga. Sekarang kalau kita ada majlis ta'lim, kira-kira kayak begini nggak nih? Oh lebih, kata Kiai Maksum katanya, ini sekarang kurang nih maulid nih, banyakan majlis ta'lim kalau lagi ngaji lebih banyak. Nggak tahu tuh artinya dia banyak yang hadirnya apa banyak yang kagaknya. Padahal orang tuh ketika dia mau mau hadir majlis, sesuatu yang sangat, duduk sekejap aja di majlis ta'lim, kata Nabi, lebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Orang sembahyang 1000 rakaat, coba dia berapa lama dia sembahyang 1000 rakaat. Itu mungkin kalau ukuran dibotakin, gondrong lagi, botak lagi, gondrong lagi, belum rapi sembahyang 1000 rakaat. Tapi duduk di situ aja, Allah kasih keutamaan, duduk sekejap aja. Hudur majlis ilm sa'atan afdal min alfi rakaat, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Lagi udah gitu dikasih ilmu lagi. Lihat majlis ta'lim, udah duduk dikasih pahala, dikasih ilmu, ada airnya lagi, kadang ada kuenya, ada nasi uduknya, kan enak banget. Ini kayak begini nih, ini termasuk majelis ilmu. Karena kita di sini karena berzikir kepada Allah, karena kita mendengarkan nasihat para guru-guru kita. Ini merupakan ilmu. Makanya duduknya kita ini, lihat sudah, Masya Allah, begitu nilainya besar. Ma'asyiral hadirin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya lagi kepada malaikat, wa mimma
dikhawatirkan? Dari apa yang mereka minta perlindungan? Lalu kata malaikat, ya ta'awwaduna minan nar. Ya Allah, mereka minta perlindungan dari engkau daripada api neraka. Allah tanya, wa hal ra'auha, apakah pernah mereka melihat neraka sehingga mereka minta perlindungan, sehingga mereka takut? Malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah tahu neraka. Allah tanya, wa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau orang-orang itu pernah melihat neraka? Asyaddu minha firaran, mereka akan jauh lari daripada perbuatan yang membawa mereka ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Neraka katanya paling sedikitnya azab, paling rendahnya azab. Orang kalau taruh di bawahnya, ditaruh di bawahnya itu bara api, langsung melebuh sampai otaknya begini. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cuma ditaruh begitu langsung melebuh otaknya. Kalau kita lihat pedagang sate, jangankan sate, bukan sate kebo deh, sate lalat aja, itu ditaruh langsung di bara api, dikipasin 5 menit masih dikipasin aja, belum matang-matang. Ini cuma ditaruh begitu langsung dia melepuh otaknya. Alhamdulillah. Allah ya Allah, semoga Allah jaga kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Anda katakan tadi, janji ketika orang-orang yang ada di situ Allah ampunin semuanya. Allah bilang kepada malaikat, ya malaikat, ushhidu lakum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikanlah bahwasanya orang-orang yang berada di situ semuanya saya ampunin dosa-dosanya. Subhanallah. Enteng kalau kita lihat ngapus dosa, datang ke majlis taklim keluar bersih. Datang ke majlis taklim, masjid zikir keluar bersih. Tapi jangan dijadiin, wah kalau gitu enak Ustaz, kita dosa-dosa aja di luar. Nanti kita hadir dekat tempat yang masuk beres sudah dosa bersih. Iya, kalau ente begitu mau sampai majlis ente masih hidup, kalau di tengah jalan ketabrak bagaimana yang belum tobat? Masuk ke majelis zikir, Allah katakan saya ampunin semua dosa yang ada di situ. Ada malaikat protes, ya Allah, hunaka rajulun laisa minhum walakin ja'a li hajatin. Ya Allah, di sana ada orang yang bukan mau ikut zikir, cuma datang ada perlu doang. Di sana ada orang yang datang bukan mau maulid, enggak, karena di rumahnya kagak masak, dia datang di sini, jadi nanti bisa makan sama-sama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang di situ adalah orang yang kagak perhitungan siapa yang duduk dengan mereka. Artinya kalau orang sudah berbau di situ kagak mesti dilihat dia datang mau maulid, dia datang mau zikir, dia datang mau bagaimanapun. Kalau sudah di situ kata Allah semuanya sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak panitia kita datang nggak ada yang ditanya, ente mau maulid apa mau pembulinya, ente mau maulid apa mau snacknya? Enggak, duduk di situ langsung ditaruh di depannya itu. Subhanallah. Apalagi datangnya kita ke majelis ini bukan hanya sekadar zikir, tapi kita mengenang Nabi Muhammad SAW yang sangat mempunyai faedah yang besar. Ketika orang mengenang Nabi Muhammad, ketika dia duduk di majlis Nabi Muhammad, adalah majlis yang sangat diagungkan oleh ulama, majlis yang menjadi kebanggaan para ulama. Al-Imam As-Sayyid Amin Qutbi, seorang ulama pada 50-60 tahun yang lalu, beliau mengatakan dalam salah satu qasidahnya, ya habbaza majlisun dzikrul habibi bihi rauhun li ruhi wa tafrijun li ahzani. Man fatahu ayyaral mukhtara fal yaraba abqahu min sunnatil uzma wa qur'ani. Ya habbaza majlisun dzikrul habibi bihi. Alangkah indahnya, alangkah enaknya, alangkah lezatnya duduk di majlis yang di situ menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana majlis yang menyebut nama Nabi Muhammad
ini akan terlontarkan rohaniyah yang begitu besar dan akan menghilangkan segala sesuatu yang membuat dia susah. Orang kalau udah datang ke majlis Nabi, pulang kagak akan pernah ada rasa risau. Orang kalau sudah datang ke majlis Nabi, begitu pulang kesusahan tidak akan ada nilainya. Apapun yang menimpa dia, dia tidak akan pernah rasakan. Kenapa? Karena dia bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika ustaz kita datang ke majlis Nabi, kita maulid tapi susah-susah juga. Ente kagak bisa memaknai berarti mau ke majlis Nabi. Apa ente susahnya? Orang di tempat kita, orang di Indonesia, di Jakarta, sampai lagi di Tanah Kusir, kagak ada orang yang sampai susah 1 hari kagak makan, gak ada. Ada? Gak ada. Kita pulang dari mana-mana, begitu mau makan istri kita bilang, ya kagak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah pernah datang seorang pengemis kepadanya. Sayyidah Aisyah bilang, ma indi illa tamr. Saya kagak punya kecuali korma doang 1. Ada kita sesusah-susahnya orang ketika pulang tuh, ketika ada pengemis bilang, saya kagak punya apa-apa, cuma beras doang segelas. Nggak ada. Kalau yang bohong banyak, ya kagak ada, lagi kagak ada. Padahal di dalam banyak banget. Kalau yang bohong banyak. Apakah ada kita seorang suami ketika pulang dari mana-mana, kita datang ke rumah, kita makan, istri kita mengatakan gak masak karena kagak ada beras, seperti yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari masjid, beliau ingin sarapan, kata Sayyidah Aisyah, main dan syai, kita gak punya apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa aja. Ada kita yang puasa gara-gara kagak punya beras. Kagak ada. Kenapa puasa? Ya, pengiritan gak ada beras, gak ada tuh. Yang begitu. Kenapa? Karena di rumah ada segalanya. Apakah pernah kita ketika punya tamu, lalu kita tidak bisa mensuguhi tamu kita, kita tidak bisa menjamu mereka, sebagaimana dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin menjamu seorang tamunya, beliau kirim sahabatnya ke rumah Sayyidah Aisyah, coba tanya ke rumah saya, ada makanan apa? Saya mau menjamu tamu saya. Berangkat seorang sahabat ke sana, ya Aisyah, Rasulullah punya tamu, dia mau menjamu, keluarkan makanan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air putih doang. Sahabat satunya lagi berangkat ke rumah Sayyidah Sauda, ke rumah Sayyidah Sofia. Apa jawabannya? Semuanya jawabannya sama, ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air doang. Kalau kita lihat diri kita orang yang susah, padahal motor ada, meskipun belum rapi kreditnya ada. Kita di rumah, apa yang tidak ada? Kita mengatakan diri kita susah. Kita merasakan diri siswa susah. Pernah ada kita gadaikan sesuatu yang kita punya karena untuk makan keluarga? Gak ada. Paling kalau ngegadein gara-gara ada sesuatu aja itu. Pengen-pengen yang kagak-kagak aja mungkin dia gadein. Tapi kalau untuk makan, kagak ada. Seperti dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam hadis, tuwfiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dir'uhu marhunatun 'indal yahud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sedangkan baju perangnya masih ada yang digadaikan sama orang Yahudi. Karena gara-gara untuk makan keluarga. Kita mau sedih begitu? Pulang kita mau mesti sedih karena susah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah, seorang guru mengatakan bahwasanya, wah tantangan saya besar, tantangan saya berat ketika saya dakwah. Di mana ada beratnya sekarang? Dia menyesalkan, dia merasa bagaimana begitu beratnya.
Apakah pernah kita seorang guru, seorang dai, ketika datang ke suatu tempat dilemparkan dengan batu? Seperti yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Taif. Beliau datang karena orang Mekah sudah tidak mau menerima, lalu beliau ke Taif. Dia ajak semuanya, tapi malah dihinakan oleh orang-orang Taif, dilemparkan sampai berdarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sahabat malaikat Jibril alaihi salam bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada malaikat yang bagian ngatur gunung, ngatur angin, ngatur alam semua. Beliau menawarkan diri untuk mengangkat gunung, dia lemparkan kepada orang-orang Taif. Ya Rasulullah, ente bilang iya, langsung diangkat, habis semua perkampungan itu. Nabi katakan jangan. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu siapa saya. Kalaulah mereka itu tidak beriman, biarin. Insya Allah nanti anak cucu mereka yang beriman. Subhanallah. Apakah ada seorang mu'alim, seorang mursyid, seorang dai yang dalam ibadahnya diganggu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud, lalu datang para munafik, orang-orang kafir Quraisy, membawakan sekantong karung yang isinya kotoran onta, lalu ditaruh di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi tidak bisa bangun beberapa lama, sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang dari rumahnya untuk mengangkat karung yang berisi dengan kotoran onta dari punggung Nabi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bangun dari sujudnya. Di mana kalau kita lihat pengorbanan, kalau kita katakan susah, kalau dibandingkan dengan Nabi masih sedih begitu? Gak ada yang dirasakan susah sekarang oleh dai. Paling susah-susahnya dai sekarang kalau amplopnya ketukar, itu doang dia susah. Ulang amplopnya ketukar, dikira kok tipis banget, kok ini mungkin cek nih. Dilihat, dibuka dah 50.000. Taunya amplop muadzin, ketukar, susah di situ dah. Banyak panitia hati-hati jangan ketukar. Oh iya. Selingan aja sedikit, kayaknya paling orang ini pada biasa-biasa aja memang. Kenapa memang ya? Iya. Apa karena capek, lapar, apa gimana nih? Orang kalau capek, lapar udah gak bisa dinasehatin sudah. Tidak ada kesusahan yang pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada di antara kita yang susahnya berturut-turut, lahir dalam keadaan yatim, ketika dalam umur yang sedang butuh dengan seorang ibu 4 atau 6 tahun, orang tuanya wafat, ketika sedang dalam asuhan yang sedang dia cintai, kakeknya meninggal, kemudian disusul oleh istrinya, kemudian disusul oleh pamannya yang semuanya pendukung daripada gerakan beliau. Kalau ada orang masih merasa susah dengan apa yang dia alami sekarang, coba dia lihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang kita senangi pasti akan kita tinggalkan. Semua yang kita cintai pasti akan dia tinggalkan. Apakah dengan ditinggalnya seorang istri, ditinggalnya suami, ditinggalnya anak, dia ada orang tua, sehingga dia sangat murka kepada Allah? Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan dalam salah satu nasihatnya, isbir likulli musibatin wa tajalladi, fa inna habatat dahri laysa mukhalladi, wa idza asabatka musibatun udhkur musibataka bin Nabi Muhammad. Udhkur musibataka bin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita berusaha cepat-cepat berbaca sholawat. Karena kata Nabi celaka. Pernah Sayyidah Aisyah suatu malam lagi ngejahit,
taunya lampunya mati. Begitu lampu mati, jarum jatuh. Udah lampu gelap, kagak ada lampu, jarum jatuh lagi. Ngeraba nggak dapet. Kagak lama Rasulullah masuk ke kamarnya. Begitu Rasulullah masuk ke kamar, subhanallah, kamar langsung terang dengan cahaya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sampai Sayyidah Aisyah, begitu Rasulullah masuk, langsung dia lihat ketemu itu jarum yang tadi dia raba-raba nggak ada, agak ketemu karena gelap. Rasulullah masuk, terang itu kamar, langsung dia dapatkan itu. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ad wa wajhaka, ya Rasulullah, sangat cerah, sangat bersinarnya muka engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, al-wail ya Aisyah, celaka wahai Aisyah. Al-wail, celaka. Kata Sayyidah Aisyah, manil wail ya Rasulullah, siapa orang yang celaka ya Rasul? Kata Nabi, al-wail liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang celaka adalah orang yang disebut nama saya tetapi dia tidak membaca salawat kepada saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adada ma la yusalli ala Muhammad wa adada ma yusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, yang dimana ulama mengatakan kalau ada seseorang yang mendapat musibah, bagaimanapun musibah yang menimpa dia, bagaimanapun keadaan yang membawa dia kepada takut, kepada murka kepada Allah, kata ulama, uzkur, ingatlah segala kesusahan kamu, segala musibah kamu dengan musibah yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga musibah apapun yang menimpa kepada kita, kalau kita ingat dengan Nabi, niscaya musibah itu akan sedikit tidak ada artinya bagi kita. Pernah ada seorang sahabat perempuan, kalau nggak salah dalam riwayat itu Sayyidina Hindun, tapi bukan Hindun bin Utbah, Hindun yang lainnya. Dalam perang Uhud, dia punya anak ikut perang, dia punya suami juga ikut perang, dia punya paman juga ikut perang. Dalam perang itu semuanya daripada keluarganya meninggal dalam mati syahid. Ketika dikabarkan oleh temannya bahwasanya anak engkau meninggal, istri engkau syahid, kamu punya saudara, punya paman juga semuanya mati syahid. Dia kagak tanya mana jasadnya, dia kagak tanya coba mana orangnya, saya pengen lihat di mana dia ditusuknya, di mana dia syahidnya. Yang dia tanya, kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Keluarganya semuanya meninggal, dia tidak bertanya mana jasadnya, mana mayitnya, mana syahidnya. Yang dia tanya, kaifa Rasulullah, Rasulullah bagaimana? Lalu kata sahabat, Rasulullah bi khair kama arati, Rasulullah dalam keadaan baik sebagaimana yang kau inginkan. Perempuan itu bilang, la arini wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya pengen lihat, tunjukkan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diantarin orang itu, dilihat dia, lalu dia ucapkan salam sama Rasulullah. Dilihat ini, lihat Rasulullah dalam keadaan baik. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, al-musibatu ba'daka jalalun. Ya Rasulullah, al-musibatu ba'daka jalal. Artinya, wahai Rasulullah, musibah apapun yang menimpa kepada saya, kalau kamu dalam keadaan baik, semua musibah itu kecil rasanya. Kalau kita benar hadir di majelis maulid, kita akan tahu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun kita yang kita alami, niscaya kita tidak akan pernah marah kepada Allah. Ini ada orang kagak mau ngaji, kagak mau begini, kenapa? Habis saya hidupnya begini-begini aja. Kagak mau sembahyang jamaah, apa? Ya sembahyang jamaah juga tuh, setiap hari jamaah masih miskin-miskin juga.
kagak mau hadir dalam ke masjid. Kenapa? Dia yang hadir ke masjid kredit sampai sekarang belum bayar juga, belum rapi juga. Kenapa mengukur ibadah dengan kekayaan? Kalau orang mengukur ibadah dengan kekayaan, niscaya yang paling kaya di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW dalam dunianya. Tapi kita lihat Rasulullah meninggal, bajunya masih ada yang digadaikan. Kenapa dia marah kepada Allah? Karena katanya rizkinya kagak lancar. Emang apa begitu? Kalau orang ukuran kekayaan adalah karena ibadah, niscaya kagak pernah akan ada kantor, kagak ada perusahaan, gak ada. Semuanya orang bikin masjid dan musola. Buat apa? Kalau dia pikir kerja itu apa, dia kalau ibadah bisa membuat dia kaya, buat apa dia kerja? Mendingan di masjid. Bukan ukuran ketika kekayaan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, di sana orang kafir, dia kagak kenal Allah. Di sana orang Nasrani, orang Yahudi, kagak kenal Allah, tetapi hidupnya enak. Kadang orang kan banyak yang model begitu. Dia kagak kenal Allah, gak pernah doa, tapi hebat tuh hidupnya tuh. Ada gak yang begitu? Banyak beranggapan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin." Wala yahsabanna alladhina kafaru, dan janganlah mengira wahai orang-orang kafir, annama numli lahum liyazdadu itsma, sesungguhnya kami ulur kamu itu, kami ulur mereka biar supaya dia melakukan sesuatu yang baik. Jangan menganggap orang-orang kafir ketika kami memberikan mereka sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang enak menurut mereka dengan dunia, itu bagus bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma, hanyalah kami ulur mereka biar supaya dosanya tambah banyak. Walahum adzabun muhin, kalau begitu nanti azabnya akan lebih pedih lagi. Jadi orang kafir Allah kasih begitu, emang Allah ulur biar supaya tambah dosa banyak, nanti azabnya juga tambah enak. Kayak masalah Pak Polisi, ada orang maling ayam, ini orang lagi diincer, dia maling ayam, kata polisi biarin dulu, biar baru ayam, biarin dulu, ntar dah, diulur. Ketemu polisi juga, kagak ditangkap, enggak berhasil, bagus. Kenapa? Karena polisi mau lihat dia lebih parah lagi. Paling sepeda, ya baru sepeda, biarin, tar. Kenapa? Semakin berat, dia semakin besar yang dia ambil, nanti hukumnya makin berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang kafir tuh begitu. Jadi jangan mau disamain sama orang kafir. Kagak sama kita sama orang kafir. Bagaimanapun tuh orang kafir, sehebat apapun, bagaimanapun tuh orang kafir, dia bisa membuat apapun orang takjub. Disaya sama orang sejelek-jeleknya orang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih muliakan orang muslim. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Wala 'abdun mu'minun, seorang hamba dia mukmin, khairum min musyrikin, lebih bagus daripada orang musyrik, walau a'jabakum, sekalipun orang musyrik itu membuat kamu kagum. Sehebat apapun orang musyrik pasti akan ke neraka. Orang mukmin sebagaimanapun jeleknya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi jangan membanding-bandingkan, kalau udah kafir mah udah jangan pakai diterima. Paham? Sehebat apapun menurut orang, dia kagak tahu. Sejago apapun, bagaimanapun ilmunya,
bisa membalik dunia ini sebagaimanapun. Kalau orang itu kafir, jangan sekali-kali kamu takjub. Lebih bagus takjub kepada orang mukmin yang rendah. Betul? Allah yang bicara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan peringatan. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada omongan lebih bagus daripada omongan Allah? Tidak ada. Maka kalau ada orang muslim yang masih mengatakan bahwa lebih bagus dia daripada omongan Allah, ada diragukan kemuslimannya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana telah mengajarkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita yang sehingga bagaimanapun dalam hidup kita tidak akan pernah murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara kagak punya rezeki, jangan gara-gara hidupnya kurang dia jauhi majlis Allah, dia mau jauhi majlis ta'lim, dia jauhi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mungkin kagak ngasih sama kita bukan karena Allah kagak sayang sama kita. Mungkin pertama karena Allah sayang sama kita sehingga Allah kagak kasih. Kita minta sama Allah gak dikasih. Sama kayak kita sekarang kita punya anak nih. Anak kita masih kecil, anak umur 4 tahun atau 5 tahun. Anak umur 5 tahun, jam 5:30 bangun tidur pagi, langsung merengek sama babanya, Pak, minta es krim, minta rujak, minta gado-gado. Anak kecil jam segitu, minta es krim, minta rujak. Kasih gak orang tuanya tuh? Kasih kagak? Apakah orang tua kagak sayang kepada anaknya? Anak yang minta gak dikasih, nggak sayang orang tua. Justru orang tua sayang. Kenapa? Karena kalau orang tua kasih, ini anak bisa seminggu, 1 bulan bisa main tren tuh anak tuh. Allah kagak kasih sama kita ketika ya Allah saya pengen besok punya mobil. Ya Allah, bukan Allah kagak kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya. Allah kagak kasih bukan kena apa Pak Haji. Allah kagak kasih. Kalau Allah kasih ente bisa beli mobil, ntar setiap minggu ente ke puncak kagak ngaji-ngaji nanti jadinya. Jalan-jalan mulu nanti. Waktunya ngaji kagak ada apa? Ngetes mobil. Allah nggak ngasih karena begitu. Bukan Allah nggak sayang, justru Allah sayang sama kita. Allah kasih begitu karena dengan begitu ngaji masih jalan terus. Ngaji masih ini. Coba deh, coba. Kalau kagak percaya, Allah kasih rezeki, udah coba deh. Udah. Hampir lagi baru deh. Hampir lagi beliin yang lebih lagi sudah. Udah punya mobil dikasih, akhirnya Allah kasih bisa beli villa. Udah. Bukan hanya yang itu, bisa-bisa Mahmud banyak deh, cari Mahmud. Oh Mahmud, Mama muda. Atau bukan karena itu Allah kagak kasih, karena Allah mungkin melihat diri kita masih banyak sesuatu yang maksiat, masih banyak di diri kita yang diharamkan oleh Allah, masih banyak di badan kita sesuatu yang dilarang oleh Allah masuk ke badan diri kita. Nabi dalam hadis pernah wa dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar wa yamuddu yadayhi ila sama wa qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghutiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi menceritakan ada orang, kata Nabi, yang dia dalam perjalanan yang jauh, dia mempunyai badan yang udah kusut, badan yang sudah kumuh, baju yang sudah lecek, yang artinya kalau jangankan orang itu minta, kita ngelihat aja nggak tega, kita mau kasih tuh orang, karena dalam keadaan seperti itu. Kata Nabi, orang itu yang mudu yadaihi ila sama, dia angkat
tinggi-tinggi ke arah langit. Wa mat'amuhu haramun, makanannya dari makanan yang diharamkan. Wa malbasuhu haramun, yang dipakainya masih yang diharamkan. Wa mashrabuhu, yang diminum dari hasil yang diharamkan. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan juga dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajab, bagaimana Nabi Allah mau terima? Dia doa, kata Nabi, setinggi apapun Allah nggak terima. Kenapa? Karena di dirinya masih melekat yang haram. Na'udzubillah. Al-Imam Wahab bin Mundabbih menceritakan bagaimana dikisahkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa berjalan, tiba-tiba Nabi Musa melihat orang yang sedang berdoa. Diperhatikan orang itu oleh Nabi Musa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, tapi kok kagak ada alamatul qabul, gak ada. Ciri-ciri dia diterima itu gak ada. Nabi Musa lihat orang ini kok kayaknya gak diterima, dia berdoa. Lalu Nabi Musa bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lima lam tastajib ad-du'a. Ya Rasulullah, lima lam tasjib doa'ahu, ya Allah, kenapa kau tidak terima doanya? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, lau talifat, lau baka hatta talifat nafsuhu, walau rafa'a yadahu ila ananis sama, lam astajib doa. Lam astajib doa'ahu, ya Musa, sekalipun orang itu menangis, dia minta sambil nangis-nangis, sampai gara-gara nangisnya dia mati, sampai gara-gara nangisnya dia meninggal. Sekalipun orang itu dia angkat tangannya sampai menyentuh langit, saya tidak akan terima doanya. Allah katakan, lima ya Rabbi. Nabi Musa katakan, lima ya Rabbi, kenapa begitu ya Allah? Kata Allah, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Karena semua yang ada dalam jasadnya, yang ada di rumahnya adalah sesuatu yang masih diharamkan, yang disimpan dari hasil yang haram, yang dimakan dari hasil yang haram. Bagaimana? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, bersih, tidak menerima dari yang bersih. Apapun itu, amal sekalipun. Makanya masjid jangan sampai ada amal yang datangnya itu dari sesuatu yang kita tahu bahwasanya orang itu adalah orang yang suka mengambil dari yang haram. Jangan masjid dijadikan pencucian daripada uang yang tidak jelas. Sekarang hati-hati, sekarang ada Yayasan Peduli Pesantren Indonesia, YPPI, yang diketuai oleh HT. Lihat itu, apa pedulinya terhadap pesantren. Makanya jangan sampai majelis taklim pun dimasuki dari hal-hal yang seperti itu. Kita ingin keberkahan, kita ingin apa yang ada di situ adalah yang diberkahi oleh Allah. Kita ingin sesuatu adalah yang ada pada diri kita, di majelis kita, di kampung kita, di keluarga kita, semuanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih banyak orang-orang yang dia Allah redhoi, masih banyak kaum muslimin yang bisa membantu. Kenapa kita harus mencari bantuan dari orang yang bukan muslim? Bukan berarti kita tidak toleransi, lah ada amalannya. Ente kalau membantu tuh bagian jalanan yang semua fasilitasnya orang muslim, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen pakai, itu boleh. Tapi kalau majelis yang di situ menyebut nama Allah, bagaimana Allah mau terima kalau di situ berbau sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Kullu lahmin nabata min sukhtin, segala daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih pantas di dalamnya untuk orang itu. Na'udzubillah. Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik.
Muslim sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana cara yang halal, mana cara yang haram. Kalau di dalam dunia kafir kagak ada kullu syai'in yahsulul syai' mufid wa huwa halalun. Dalam orang kafir segala sesuatu yang membuat faedah maka itu adalah hukumnya halal. Apa itu mau masuk duit kita, masuk majelis kita yang model begitu? Mau? Bagaimana orang mau jadi cetak alim ulama? Bagaimana orang mau menjadi orang yang ditakuti oleh Allah, takut pada Allah, kalau di dirinya masih sesuatu yang diharamkan? Ustaz, doain nih anak nih biar supaya hafal Quran. Habib, doain nih biar anak nih jadi alim ulama. Habib, doain nih biar anak ini adalah anak yang soleh. Babanya ngasihnya makanannya yang haram dari hasil duit yang remeng-remeng. Bagaimana Allah mau jadikan yang begitu? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu adalah cahaya, ilmu Allah adalah nurullah, cahaya Allah yang tidak diberikan oleh orang yang bermaksiat. Sekalipun dia tidak melakukan, tapi kalau dia makan di dalamnya, itu termasuk kemaksiatan. Yang kita inginkan adalah sesuatu yang murni, yang ikhlas, yang halal. Semuanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang bisa mencetak ulama, itu yang bisa mencetak orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi yang kita kenal dengan kitab Sahihul Bukhari, wa huwa ashahul kutub ba'da kitabillah. Sahih Bukhari adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Bukhari alimnya, bagaimana ilmunya. Al-Imam Bukhari dulu kalau lagi ngaji, teman-temannya ngaji pada nyatet hadis. Al-Imam Ishaq bin Rahuya, gurunya mengajarkan, dia catat. Temannya nyatet, Imam Bukhari kagak, dengerin doang. Satu minggu temannya pada mudzakarah, ayo sini sama-sama kita mudzakarah. Kita mudzakarah, musyawarah, kita mutolaah sama-sama. Kita lihat apa yang telah kita catat oleh guru kita. Tuh, dulu ulama begitu, kalau ngaji itu begitu. Habis ngaji mutolaah, sebelum ngaji mutolaah. Jadinya juga benar-benar kalau kita kan boro-boro, kalau mau ngaji mutolaah boro-boro. Kadang ngaji aja kitabnya salah bawa. Kitab salah bawa, mau ngaji kitab salah bawa, bagaimana judulnya itu? Boro-boro mutolaah. Al-Habib Salim Asy-Syatiri dia mengatakan bahwasanya ada ulama yang mau ngaji itu, kalau mau ngaji dia mutolaahnya 1000 kali dia baca. 1000 kali. Ini kita mau ngaji nih sama Kiai Maksum ini. Ini sebelum dia ngaji kira-kira Kiai bahasnya 1 halaman ini, itu 1000 kali dulu dia baca tuh. Al-Habib Salim Asy-Syatiri sendiri itu, kalau agak salah dengar dari Abu Yasin Muhammad, karena Abu Yasin Muhammad guru besar kita itu merupakan teman dekatnya dengan Habib Salim Asy-Syatiri. Allah yashfi, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Wa yarham Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-Habib Salim itu katanya kalau mau ngaji sama Sayyid Alawi, abahnya Abu Yasin Muhammad, itu 40 kali dulu dia baca. 40 kali dia baca itu, padahal udah alim. Artinya kalau dia kagak baca juga udah hafal, tapi dia baca lagi. Kita boro-boro ngaji, jangankan baca, kagak bawa kitab. Mesti kalau kita masih salah, masih enak kali dilihatnya orang, wah masya Allah ngaji. Ini kagak, tapi masih bagus mau ngaji, masih bagus. Maka Abu Yasin Muhammad dikatakan kun arba'an wala takun khamisan. Jadilah kamu yang 4, jangan jadi yang 5. Yang 4 apa? Kun aliman, jadi orang alim. Kalau orang alim kagak bisa, kun muta'alliman, jadi orang yang ngaji. Kun aliman, pertama jadi orang alim. Kalau orang alim gak jadi, kun muta'alliman, jadi orang yang ngaji. Ngaji dah, belajar. Maksudnya orang yang ngaji belajar, yang datang bawa kitab. Tuh. Kalau jadi orang
yang ngaji bawa kitab kagak bisa, kun mustami'an, jadilah kamu orang yang ngedengerin aja sudah. Jadi kalau jadi orang alim kagak bisa, jadi orang yang belajar, yang pakai kitab. Kalau belajar pakai kitab nggak bisa, datang aja dengerin, itu udah bagus. Kalau begitu kagak bisa juga, alim kagak bisa, ngaji kagak mau, datang dengerin juga nggak mau, kun muhibban, jadi orang yang cinta aja sama pengajian, udah bagus. Jadi paling kagak demen sama orang ngaji, demen. Jangan udah alim kagak, ini kagak, ada orang ngaji sebel, berisik banget sih tuh, ini marah. Makanya wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima yang mana? Mau ghadaban, benar-benar marah sama orang yang tukang ngaji. Kalau ini sih kelihatan di muka ngaji semuanya ini. Kelihatan ngaji tuh pada bawa kitab semuanya ini. Benar kelihatan kata guru muslim itu, oh itu Ustaz, masya Allah. Kalau ngaji tekun, wah tekun banget ngaji. Tahu-tahu Ustaznya udah bangun masih duduk aja begitu tidur. Bukan orang sini, enggak, orang sini mah. No, orang BSD. Tahu BSD? Basmol sini yang dikit nih, kebayoran. Anak kusir. Ma'asyiral hadirin, lihat bagaimana Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mutbarbisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi ketika dalam ngajinya itu teman-temannya semua mudzakarah, yang baca 6 hadis, yang baca 10 hadis, yang baca 15 hadis, giliran Muhammad, ayo ente baca, mana catatan ente? Saya kagak punya catatan. Gimana ngaji kagak nyatet? Udah, ente punya catatan berapa sekian? Dengar ini catatan saya. Dibaca tuh hadis. Qala haddatsana fulanun, amba'ana an fulanin, akhbarona. Begitu dihitung 1500 hadis dia baca itu. Orang nyatet 6, 7, 8, 10, dia kagak pakai nyatet segini 1500. Subhanallah. Kealiman Al-Imam Bukhari sampai terdengar ke Baghdad, diundang ke Baghdad yang termasuk kota ulama. Diundang ke Baghdad yang termasuk kota ulama, mau dites tuh Imam Bukhari. Coba kita pengen ngetes Imam Bukhari sampai di mana sih dia kehebatannya, katanya alim banget. Akhirnya para ulama di sana, para kiai di sana sepakat untuk menanyakan masalah kepada Imam Bukhari. Dan menanyakan masalahnya bukan karena kagak tahu, cuma ingin ngetes. Dan ingin ngetesnya itu hadisnya dibalik-balik. Artinya hadisnya dibalik-balik, sanad para perawi hadis. As-sanad at-tariqul musilatu ilal masjid. Sanad itu adalah jalan yang menuju ke matan. Al-matan mantaha ilaihi sanad, sesuatu yang di akhir daripada sanad itu matan. Di dalam ilmu mustalah itu ada ilmu mustalah hadis. Al-Imam Bukhari diuji begitu, matanya dirobah-robah. Nama perawinya seharusnya Abdullah bin Muhammad, dia katakan Muhammad bin Abdullah. Karena perawi hadis kalau salah satu aja itu tidak bisa dikategorikan hadis sahih. Al-Imam Bukhari begitu datang, ulama semuanya udah pada banyak masyarakat juga nih. Ulama duduk di depan tuh. Imam Bukhari datang ke situ, ya Bukhari, ya Muhammad bin Ismail. Ini para ulama mempunyai suatu masalah di dalam hadis. Mereka ingin bertanya kepada engkau. Kata Imam Bukhari, ya Syekh, ayo sudah. Apa yang menjadi masalah? Ya Imam Bukhari, mereka ini mempunyai masalah 100 masalah. Ini 10 orang yang nanya, setiap satu orang 10 hadis. Ya udah, utarakan sudah pertanyaannya. Ayo, Syekh, yang pertama, kau soalnya apa? Ditanya, ya Imam Bukhari soalnya begini. Dibalik tuh, dibalik hadisnya. Sanadnya yang ini, hadisnya yang lainnya lagi. Sanadnya, orangnya diganti-ganti. Satu pertanyaan, suruh jawab, kata Imam Bukhari, ntar, tanya dulu yang lainnya dulu. Ditanya 2, 3, 10. Ya Imam Bukhari, ayo jawab tuh pertanyaan satu orang Syekh itu. Kata Imam Bukhari, enggak, semuanya dulu nanya. Subhanallah. Akhirnya semua orang itu 10 orang nanya itu, satu orang satu pertanyaan, 100 pertanyaan itu. Setelah selesai semua 100 pertanyaan, ya Imam Muhammad silahkan jawab.
jawab. Dijawab oleh Imam Bukhari, dia utarakan pertanyaan 100 soal tuh dia utarakan. Ente pertanyaan nomor 1, yang pertanyaan matan hadis begini-begini sanadnya gini, itu sebenarnya sanadnya ada di nomor yang sekian, hadis itu ada di sekian. Subhanallah, dalam sekejap 100 pertanyaan itu bisa dilontarkan, dia ulang dan sekaligus dengan jawabannya. Itu Imam Bukhari. Apa yang menyebabkan Imam Bukhari bisa sampai demikian? Salah satu ucapan yang dikatakan oleh abahnya, Syekh Ismail ibn Ibrahim, beliau mengatakan, saya tidak pernah memberikan makanan kepada saya untuk keluarga saya sesuatu yang syubhat, sampai lagi yang haram. Modalnya itu. Jangankan yang syubhat, jangankan yang haram, yang syubhat aja kagak. Saya tidak pernah memberikan sesuatu makanan dari keluarga saya. Jangankan yang haram, yang syubhat aja kagak. Subhanallah, itu rahasia kenapa Imam Bukhari begitu alim dan begitu takwa kepada Allah, karena diantaranya itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah majlis maulid ini adalah majlis yang menyenangkan kita. Apapun yang kita rasakan, bahwasanya semuanya itu kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ditinggal oleh seseorang, kita bisa melihat bagaimana Rasul yang sangat dibutuhkan aja bisa meninggal. Rasul yang sangat kita inginkan kehidupannya selalu dalam ada umatnya, tetapi dalam umur yang 63 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah ambil umurnya. Walau annal hayata baqita, walau annal hayata likulli hurrin la baqital khuluda. Kalaulah yang namanya kehidupan itu bisa didapati oleh setiap orang, bisa yang engkau ya Rasulullah yang pantas untuk hidup selamanya. Tapi kita lihat bagaimana. Kalaulah kita lihat kesusahan yang menimpa kita, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita hadir majelis maulid, dimanapun kita hadir majelis ta'lim, maka jadikan ukuran kita adalah sesuatu yang mungkin kita anggap yang sesuatu yang tidak enak bagi kita. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengajaran Nabi kepada umat dan kepada keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buktikan dan Allah Subhanahu Wa Taala catat dengan hadirnya kita ke majlis maulid ini, kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi katakan dalam hadis almarhum ma'aman ahab, orang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan cinta dan kita dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gambarkan, kita alangkah enaknya duduknya di majlis ini. Bagaimana kalau kita nanti duduk di majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga ya Allah Subhanahu Wa Taala bersama beliau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna mahabbat Allah wa rasulih waj'alna ya Allah min khiyari ummati Rasul wa waffiqna bi ittiba'i sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.